Sekarang kita mau ibadah. Kita saat teduh dimulai ya Dek ya. Marilah kita sama-sama saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nanti kalau Inang bilang, Laskar Kristus, semuanya bangkit berdiri ya Dek ya. Laskar Kristus. Yes. Oke, sekarang telunjuknya diangkat ke atas. Kita sama-sama panggil musik ya Dek ya. 1, 2, 3, musik. Tepuk tangan di depan wajah temannya, biar bangun temannya deh. Masih ada yang ngantuk temannya. Ayo semangat ya, kita siap-siap bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang tepuk tangan di atas kepalanya. Kita siap-siap bernyanyi Yesus pokok. Masih ingat kan Dek? Semangat ya nyanyinya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekarang kita siap-siap bernyanyi Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke. Sekarang yang berulang tahun yang ada di rumah, berdiri ya Dek ya, yang berulang tahun yang dari hari Senin sampai hari ini hari Minggu. Berdiri di tempatnya masing-masing ya, kita sama-sama mengucapkan ya Inang ya. Boleh, Oh iya, Inang. orang tuanya juga bisa Inang ya. Tapi masih ada Iya. anak-anak kita yang belum berdiri, Nang. Kita panggil sekali lagi untuk Dia berdiri. nggak ulang tahun Inang, Oh, nggak makanya ulang nggak tahun ya. berdiri. Oke lah, Iya. kita Yang sama-sama berulang Inang ya. tahun, iya. Oke.
Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dari buku nyanyian 733 ayat yang pertama. 733. Dibuka ya Dek bukunya ya Dek. Yesus lawatlah hamba-Mu, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, dengar berkat-Mu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, terimalah berkat-Mu. Oke, kita mau memasuki ibadah kita. Sebelum kita masuk ibadah, kita berdoa dulu. Adik-adik yang manis, kasih sikap hormat kita kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, pujian syukur kami Tuhan kepadamu buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa merasakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan bila sampai pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami masing-masing ataupun dimanapun Tuhan. Itu semua karena kebaikan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu menaikkan pujian, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Biar kami bisa merasakan dekapan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak berkat Tuhan. Kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami, di tengah pertemanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah di awal pertengahan ibadah kami ini Engkau yang hadir. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan, biar kami layak menjadi saluran berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, shalom adik-adik yang di rumah. Kita memulai ibadah kita ya nak. Dibikin sikapnya untuk beribadah. Sebelum itu kita bernyanyi dulu dari buku nyanyian nomor 44 ayat 1 dan 2. Ayat yang kedua nanti berdiri ya nak. Hai orang Kristen, sambutlah Sang Juru Selamat.
Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita duduk kembali adik-adik. Sekarang kita baca hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Hukum Taurat yang pertama dan maksudnya kita membaca di katekismus kita ya anak-anak kami yang di rumah. Mari kita sama-sama membaca, ikuti inangnya. Tita pertama. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin, lebih kasih dan lebih yakin, dan percaya terhadap Allah, dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. daripada segala-galanya. Demikian titah Tuhan. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan kita supaya kita bisa melakukan segala perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 464 ayat yang kedua. Nanti berdiri ya nak. Kita berdoa bersama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita duduk kembali, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 539 ayat yang ketiga. Jiwaku jangan terlena dengar yang memanggilmu, jauh tinggi di angkasa Tuhanmu menyambutmu dengan suara sorak-sorak umatmu menantikan, datanglah segera ya Tuhan, amin. Sekarang kita buka Alkitab kita, epistel atau ayat bulanan kita di bulan Desember minggu kedua hari ini, di 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23,
Mari kita sama-sama mengikuti. Inang bacakan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Inang bacakan sekali lagi. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 40 ayat 1, berdiri ya nak. Hai umat yang percaya, bersorak-sorailah, Rajamu sudah tiba, membawa bahagia. Walau tidak gencar, beritalah watarnya, yang jahat dilenyapkan oleh kuasanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita duduk kembali, mari kita dengarkan warta sekolah minggu. Oke, shalom adik-adik yang di rumah. Kita mendengarkan warta kita dulu ya nak. Yang pertama, yang minggu lalu sudah diterangkan Inang ya, kita tidak ada merayakan perayaan Natal ya nak. Jangan bersedih ya nak, walaupun kita tidak merayakan Natal, tapi Yesus tetap hidup di hati kita. Dia akan lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita para umatnya. Dan yang kedua, untuk anak kelas 6 ya nak, tetap dihafal. Yang pertama sekali yaitu iman rasuli, yang kedua yaitu doa Bapa kami, yang ketiga titah dan juga maksudnya kalau boleh ya nak ya, biar itu nanti menjadi bekalmu untuk dari anak sekolah minggu diangkat menjadi ke remaja ya nak. Dan yang ketiga, jika ada di week masing-masing anak sekolah minggu mengadakan ibadah bersama, jangan terlalu ramai ya nak ya. Tetap kita mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan tetap rajin mencuci tangan. Oke, salam sehat, kita tetap sehat karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian kita nomor 176 ayat yang pertama.
bukalah surga, sebab apakah, sebab Yesus telah datang membukakannya, sebab Yesus telah datang membukakannya. Marilah kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan, karena Tuhan selalu setia menjaga dan melindungi kami, sehingga kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing pada pagi hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai kami untuk hari-hari yang akan datang. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Rohul Kudus yang menguduskan ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, bagi anak-anak kami sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. Kita mulai. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saya akan bacakan kembali 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Ada 3 tempat yang dijelaskan dalam cerita ini. 1, tempat mempelai laki-laki. 2, tempat mempelai perempuan. 3, yaitu tempat pesta perkawinan.
ketika mempelai perempuan menunggu di tempatnya, dia didampingi 10 gadis. Untuk apa? Untuk menyongsong datangnya mempelai laki-laki. Jadi ketika mempelai laki-laki datang untuk menjemput mempelai perempuan dan akan membawa ke tempat perjamuan perkawinan, itu menunggu waktu yang tidak menentu. Misal, 10 gadis ini sebagai pendamping mempelai perempuan harus selalu terjaga untuk menunggu datangnya mempelai laki-laki. Kapan mempelai laki-laki datang? Yang 10 perempuan tidak tahu. Apa jam 1, apa jam 2, apa jam 3 pagi. Pokoknya mereka harus tetap terjaga. Dalam cerita ini dijelaskan tentang perilaku 10 gadis. 10 gadis dibagi 2. 5 bijaksana, 5 bodoh. Siapa yang bijak? Yaitu 5 perempuan yang membawa lampu dengan persiapan minyak untuk lampunya. Sedangkan perempuan yang bodoh tidak membawa buli-buli, cadangan persiapan minyak untuk lampu itu. Karena mempelai laki-laki akan datang sesuai dengan kemauannya jamnya tanpa diberitahukan kepada mereka, maka ke-10 gadis ini harus terjaga dan siap sedia, baik hatinya, baik kesehatannya, dan juga persiapan lampunya. Contoh, kalau di kampung ini botol misalnya kaleng susu, lalu akan diisi minyak, lalu dibuat sumbu, lalu dinyalakan. Dari awal ini akan menyala, berarti dia membutuhkan minyak. Tapi ada saatnya minyak ini habis. Maka ketika minyak itu habis, maka harus ada cadangan, dibuli-buli di tempat yang lain. Ketika minyak itu habis, maka diisi lalu dinyalakan kembali. Yang melakukan seperti itu adalah gadis yang bijaksana. Tiba-tiba datanglah mempelai laki-laki. Ada suara, dia telah datang, songsonglah dia. Maka ke-10 gadis itu bangun. Mereka membereskan persiapannya untuk menyongsong mempelai laki-laki. Ternyata hanya 5, yaitu yang bijaksana, yang melihat bahwa minyaknya sudah hampir habis lalu diisi kembali, sedangkan yang 5 lagi mereka tidak mempersiapkan minyak cadangan. Lalu yang bodoh berkata kepada 5 gadis yang bijak, berilah kami minyak. Lalu apa kata gadis yang bijak? Tidak boleh. Karena apa? Kalau minyak itu dibagi, maka semuanya akan gagal. Minyak mereka semua akan habis, padahal mempelai belum tiba. Maka yang bijak memberikan solusi, pergilah ke kampung sana, ke warung sana, belikan minyak di situ. Maka mereka pergi, yang gadis yang bodoh. Ketika mereka pergi membeli minyak, mereka belum kembali, mempelai laki-laki telah datang dan telah tiba. Maka yang mendampingi mempelai laki-laki itu adalah 5 gadis bijaksana. Tidak ada perkataan, oh
teman kita masih beli minyak, kita tunggu, oh tidak ada. Lalu yang 5 gadis bijaksana mempelai laki-laki, mempelai perempuan pergi menuju ke tempat perkawinan. Ketika mereka sudah sampai ke tempat perkawinan, lalu pintu ditutup. Setelah pintu ditutup, gadis yang bijak yang bodoh itu datang dan mengetuk pintu. Bukakan kami pintu. Apa kata mempelai laki-laki yang ada di dalam gedung itu? Saya tidak mengenal kamu. Saya tidak mengenal kamu, pengertiannya adalah Anda tidak terjaga, Anda tidak bijak, Anda adalah bodoh. Maka ketika mereka dari awal tadi telah menunggu, tapi karena kebodohannya tidak mempersiapkan semua persiapan yang dibutuhkan tak dengan sempurna, maka semuanya menjadi sia-sia. Ini adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Yesus diumpamakan seperti mempelai laki-laki. Dia akan datang menjemput yang percaya kepadanya dan akan membawa yang percaya ini masuk ke tempat suci, yaitu sorga. Lalu menurut perumpamaan ini, siapakah yang layak masuk ke tempat suci, yaitu sorga? Yaitu orang yang selalu berjaga-jaga dan yang bijaksana. Yang bijaksana itu adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan hidupnya. Lampunya harus menyala. Lalu apa artinya bagi kita? Gereja adalah mempelai perempuan. Yesus adalah mempelai laki-laki. Dia akan datang untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat suci, yaitu sorga. Maka supaya kita ikut dalam tempat suci itu, ke dalam sorga, jadilah menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu berjaga-jaga. Jadilah anak sekolah minggu yang bijaksana. Oleh karenanya, seseorang bijaksana, seseorang yang pintar tentu harus banyak belajar. Oke, sekarang saya kasih contoh. Semua anak-anak sekolah minggu ingin naik kelas? Pasti. Ada yang rencana tinggal kelas? Pasti tidak ada. Maka kalau seseorang ingin naik kelas, satu, harus bijak. Bijaksananya apa? Bijak menggunakan waktu. Kapan waktu belajar? Kapan waktu tidur? Kapan waktu bermain? Ini harus jelas. Walaupun belajar di rumah, tetap harus bijak menggunakan waktu untuk belajar. Nanti ada saatmu untuk istirahat, ada saatmu untuk bermain, ada waktumu untuk tidur. Maka sejak sekarang, latihlah dirimu untuk selalu bijaksana. Atau saya kasih contoh lagi, misalnya seperti tahun-tahun lalu, kita pergi ke pantai. Kalau guru sekolah minggu berkata tanggal sekian kita ke pantai, kumpul di gereja jam 8 pagi. Bagi orang bijaksana berarti dia harus bangun jam berapa? Jam 8? Enggak mungkin. Kalau dia bangun jam 8, temanmu dari gereja yang tiba jam 8 sudah berangkat. Kamu baru bangun, mandi, sarapan, datang ke gereja, mungkin butuh waktu 1 jam, berarti tiba di gereja jam berapa? Kira-kira jam 9, temanmu sudah berangkat 1 jam yang lalu. Berarti kau tidak ikut, kan gitu.
Berarti yang bijaksana sudah memperhitungkan segala sesuatu supaya pekerjaannya, rancangannya, rencananya, perjalanannya berjalan dengan baik. Maka anak sekolah minggu yang sedang sekolah, pikirkan supaya perjalananmu itu bagus berjalan. Belajarlah dengan baik, jaga kesehatan. Jangan belajar terus gak makan-makan, sakit juga. Pasti apa yang dipelajari tidak masuk ke otak. Karena apa? Karena lapar, kehausan. Jadi semua harus dijaga. Menjaga jarak, menjaga lingkungan kita bermain. Kenapa dijaga? Supaya kita tetap sehat sehingga besok bisa melakukan segala sesuatu. Maka sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, perjalanan kita adalah dari sekarang menuju ke suatu tempat, yaitu Yesus. Kapan Yesus datang membawa kita ke surga? Tidak ada yang tahu. Maka sikap orang percaya adalah berjaga-jaga supaya tetap terjaga. Kedua, harus waspada. Kalau ada ajaran-ajaran yang salah, kita tidak terikut-ikut. Tetapi kita harus tetap pelihara ajaran yang sehat, yaitu tertulis di dalam Alkitab. Maka hendaknya kita semua ikut dalam perjamuan itu, ikut dalam tempat suci, ikut memasuki surga. Oleh karenanya sejak sekarang anak-anak latihlah dirimu untuk selalu menunjukkan diri sebagai anak-anak yang percaya kepada Yesus, sebagai anak-anak yang selalu disiplin, sebagai anak-anak yang tetap terjaga. Kapanpun Yesus datang, kita tetap siap sedia untuk menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Selamat Advent bagi anak-anak sekolah minggu. Walaupun kita tidak merayakan Natal di gereja secara bersama-sama, tapi tidak mengurangi sukacita Natal, kita tetap merayakan Natal di gereja, di rumah kita masing-masing bersama dengan orang tua kita. Nanti nyalakan lilin di rumahmu, bacakan firman Tuhan sehingga sukacita Natal selalu dengan bersama kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang baik, yang akan datang menjemput setiap orang yang percaya kepadamu dan membawa ke tempat suci, yaitu surga. Kami merindukan surga. Oleh karenanya, biarlah Roh Kudus yang menjaga hati dan pikiran kami, sehingga kami sebagai anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang selalu terjaga dan mempersiapkan diri dengan baik. Baik dalam kehidupan sekarang sebagai pelajar, kami tetap disiplin memakai waktu, menggunakan waktu untuk belajar, untuk bermain, dan juga untuk beristirahat, supaya kami tetap sehat, kuat, dan dapat belajar dengan baik. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan salah kami kepada siapapun, pada orang tua, kepada saudara kami, kepada teman-teman kami di lingkungan kami, supaya kami menjadi anak sekolah minggu yang lebih baik untuk hari-hari yang akan datang. Dengarkanlah doa dan permohonan ini dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Oke, adik-adik yang di rumah, kita mau persembahan. Ayo Dek, diambil dulu persembahannya. Kita mau ucapkan janji kita dulu ya. Ayo, diangkat persembahannya. Kita mau mengucapkan Hupelehom mapeleaku Darmargabus au Tuhan. Ayo, 1, 2, 3 ya. Hupelehon mapeleaku Darmargabus au Tuhan. Oke, dibuka buku nyanyiannya nomor 747.
ayat 2+4. Aku tak mau di dalam gelap, di dalam bimbang dan resah, yang selalu ku rindukan tempat tinggi-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bawa diriku makin dekat kepadamu, ke tempat tinggi surga-Mu. Tuhan, mantapkan langkahku. Umat tetap hidup benar, menghindarkan hidup cemas. Umat-Mu yang telah menang, menunggu aku di surga. Ya Tuhan, bawa diriku makin dekat kepadamu, ke tempat tinggi surga-Mu. Tuhan, mantapkan langkahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang berkuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan, karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.